Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah sekarang ini kita lagi banyak mendapatkan pertanyaan nih, bagaimana cara Boruto ini bisa menguasai teknik Flying Raijin Hiraishin no Jutsu dalam waktu 3 tahun saja. Itu sungguh sesuatu yang mengesankan. Dulu kita mengira hanya Tobirama dan sang kakek Minato yang menguasainya. Faktanya sekarang salah. Ada satu shinobi baru yang berpotensi mengungguli 2 kandidat sebelumnya. Para fans yang menganggap bahwa Boruto ini adalah Minato banget nih. Sifat-sifatnya itu dilihat dari segi kerapian, kepintaran, dan juga keterampilannya dalam menguasai sesuatu itu sungguhlah mengesankan. Karakter Boruto itu lebih condong kepada Minato nih faktanya. Nah pertanyaan sekarang itu adalah bagaimana momen dia mendapati teknik itu? Apakah beneran nih Kashin Koji atau Orochimaru ikut serta dalam pengembangan teknik Boruto itu? Nah memang agak terkesan liar nih, tetapi juga tak menutup kemungkinan teman-teman. Nah di sini kita akan jelaskan jika pria bermata biru ini yang bisa kuasai teknik kakeknya itu tanpa segel kunai, Otsutsuki Boruto. Nah jika kalian penasaran tentang video ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, kita mulai pembahasan ini paling dasar tentang kesalahpahaman teknik terbang Dewa Petir Hiraishin. Faktanya Tobirama itu adalah orang yang menciptakan pertama kali dan Minato adalah orang kedua yang mengembangkannya. Hingga akhirnya teknik itu menjadi legenda buat Minato dan membuat namanya menjadi si kilat kuning karena mengalahkan 1000 shinobi hanya dalam hitungan detik setiap kali menggunakan teknik Hiraishin yang ditingkatkan. Itulah kenapa menurut Tobirama teknik ini juga disebut sebagai teknik terbang Dewa Petir. Nah situasi kemudian berubah lagi setelah munculnya Boruto. Dia ini DNA keterampilan dan kejeniusan itu mirip sekali dengan sang kakek. Kenapa Boruto juga nggak lucu sejak kecil? Ya karena dia emang tak seperti Naruto nih. Dia itu emang tipikal Minato. Bahkan dari genetika turunan Minato yang jenius ini, seorang seperti Kakashi aja sempat kaget ketika melihat Boruto menggunakan pelepasan angin dengan sangatlah cepat. Kemudian beberapa saat Kakashi terkesan lagi saat Boruto menggunakan rasengan itu, dan itu terbilang tercepat yang pernah ada setelah generasinya. Tentu dong sebagai seorang murid kesayangan Minato, Kakashi tahu bakat Boruto ini lebih besar daripada ayahnya dahulu dan seterampil kakeknya Minato. Yang unik dari Boruto itu gini, meskipun dia itu memiliki background keluarga orang penting di desa, tetapi tekadnya tetap satu, seorang shinobi jati yang berperan di belakang layar seperti guru besarnya Sasuke. Bayangkan teman-teman, pertama kalinya seorang Uzumaki yang dilatih oleh seorang Uchiha loh, tak main-main. Gurunya adalah mantan pengguna Rinnegan dan perpindahan kilat super cepat Ameno Tejikara. Sebelum chapter 4 kemarin dirilis, hipotesa kita kala itu terbilang tepat. Kenapa? Karena ada sebuah petunjuk kala itu, gaya bertarung Boruto yang super cepat dengan berpindah-pindah itu seperti menggunakan time skipan, dan pergerakan itu tiba-tiba muncul seraya mengingatkan teknik Hiraishin Minato. Kita sendiri yakin Boruto di masa depan potensi memiliki itu sangatlah mengesankan. Aku disinilah yang membuatnya itu berkembang sangatlah signifikan nih. Salah satu penyebab semua itu bisa dilakukan karena karma itu juga berada dengan segel kuno yang dimiliki oleh Minato, tetapi itu sama-sama berfungsi memberikan perpindahan instan sangat cepat, dan itulah esensi dari karmanya lebih lanjut lagi. Karena dalam balik esensi karma itu terdapat ribuan data dari Otsutsuki Momoshiki. Namun karena DNA Minato juga ada padanya, Boruto itu juga bisa melakukan kemampuan yang serupa terlepas dari karmanya itu. Kuncinya itu ada dua yang kami cermati nih. Ya, pertemuan 3 tahunan sebelumnya dengan Kashin Koji selepas omnipoten itu dibangkitkan. Di fase itu kita tak berpikiran lain seseorang yang ditemunya akan membuat potensi kemampuan Minato itu akan melekat padanya. Kenapa? Nah kita sempat curiga nih, adikan Kashin Koji sendiri ingin mengambil gunungan rahasia di Konoha, dan diketahui Kakashi itu mungkin akhirnya tahu kekuatan-kekuatan ninja-ninja legendaris Konoha, dan salah satunya diantaranya adalah Minato. Ataupun karena Kashin Koji itu memiliki DNA Jiraiya Sannin, yaitu bisa mengingat bahwa takdir Jiraiya adalah bersamai dan madu pria bermata biru untuk membawa kejutan dan kedamaian dalam dunia shinobi. Dan karena keluarga Boruto masih berhubungan dengannya, itulah kenapa alasan ini rasional bahwa Kashin Koji lah yang mengajarkan Boruto dua hal, rasengan dan perpindahan super cepat Hiraishin. Tahu sendiri kan ya bahwa Koji ini juga pernah menampilkan tekniknya yang diteleport itu dari Flaming Mountain ketika menggunakan Zanmai no Shinka.
Tanya itu saja nih, Kashin Koji itu juga berperan sebagai aktor di balik strategi-strategi brilian Boruto sendiri. Jadi 2 tahunan setelah itu nih, fase Sasuke menjadi pohon, Koji lah yang melatihnya dan membuka potensi Boruto mendapatkan kembali teknik yang sejak awal diciptakan kakeknya sendiri yang diwariskan ke Jiraiya. Dan Kashin Koji pun juga tercipta dari DNA Jiraiya tersebut. Maka ini teorinya cukup relevan. Selain itu nih, jika memang mereka sudah bertemu dengan Orochimaru, dia pasti tahu siapa Boruto itu dan juga keluarganya. Mungkin saja Orochimaru itu kembali menggunakan teknik Edo Tensei dan membangkitkan Minato karena konteksnya mendesak dan ingin membantu putra tersebut. Bisa aja loh dia Minato kembali dipanggil untuk melatih cucunya secara langsung dengan keadaan yang sangat terdesak gitu. Meskipun nggak terdengar rasional ya, tetapi untuk Kashin Koji dia itu lebih bisa dipertimbangkan lagi. Nah, kami sendiri lebih condong ke Kashin Koji ya daripada teknik Edo Tensei yang dibangkitkan lagi itu. Dan dari semua itu hasilnya apa? Ya, chapter 4 kemarin dia menggunakan segel tangan kan, fokus dan tiba-tiba menghilang lalu muncul di dimensi titik koordinat di mana Jubi berada. Boruto menyebutkan kata Hiraishin no Jutsu. Wow, mengesankan kan? Dan yang di samping itu tadi nih, Boruto sudah berulang kali melihat gurunya menggunakan Aminote Chikara yang notabene menguntungkannya karena dia bisa melakukan perpindahan ke suatu objek tertentu dengan sangatlah cepat. Tetapi Hiraishin Giri jangkauannya itu lebih luas lagi dan akan berdampak besar untuk Boruto sendiri. Nah, tapi yang unik darinya sepertinya Boruto tak hanya bergantung pada kunai dalam perpindahan tersebut. Bahkan tak banyak dari kita yang berpikiran dia itu mirip Tobirama karena memiliki Kusanagi kan. Tapi kalau dari chapter 4 kemarin, kata yang menjadi pusat yang sudah ditandai seperti membawa 2 tanda kalung dari Boruto sebagai objek perpindahannya. Itulah kenapa Boruto tak hanya bergantung kepada kunai. Nah, kita sendiri excited nih, Boruto sekarang sudah memiliki kemampuan teleport itu. Dan karena dia Otsutsuki ini akan menjadi sejarah baru nih, seorang shinobi yang memiliki jiwa Otsutsuki dan menguasai teknik ruang waktu. Kemampuan yang identik dengan para dewa kan, masuk ke portal dimensi ke dimensi lain. Itulah sebuah kombinasi menarik. Jika ingin cepat, ia gunakan Hiraishin. Tetapi jika ingin perjalanan jauh, dia bisa perlu menggunakan time travelnya. Jadi dalam kasus ini meskipun code kabel dengan tanda cakarannya kemarin itu, tetapi jika kata tersebut masih menempel dengan tubuh code sendiri, akan sangat mudah bagi Boruto untuk mendapatkannya. Dan ingat ya, jika itu teknik terbang Dewa Petir ataupun Hiraishin, jika mereka menandai dengan segel yang tak beberapa bentuk fisik itu, segel tersebut juga tak akan hilang. Minato Tobirama pernah menunjukkannya di masa lalu ketika berhadapan dengan Obito. Ini tentu mudah saja untuk menangkap code kembali, sama seperti yang sering dibilangnya, membunuh code itu sangatlah mudah. Nah, pada dasarnya Hiraishin ini juga termasuk dalam bagian Jiukan Edo ruang waktu kan, karena mereka mengembangkan teknik ini dengan sangatlah cepat dan validasi ini cukup terbukti nyata. Boruto juga telah menunjukkannya. Artinya kenapa kita nggak sadar waktu Boruto datang, karena mungkin saat code sudah di Konoha itu Boruto juga telah menandainya, dan itulah kenapa dia begitu cepat datang ke sana dan menginjak wajah code sendiri. Nah, kalau tak berpikiran lain nih, sekarang itu bahwa ini semuanya karena Boruto sudah menguasai teknik milik kakeknya dahulu yang dikembangkan dari Hokage kedua. Nah, Boruto Otsutsuki pertama yang menguasai hal tersebut, dan ini adalah momen awal di mana ia mempelajari teknik kakeknya sendiri, Flying Raijin Hiraishin no Jutsu. So, gimana nih menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup dulu ya bahasan kita kali ini mengenai momen Boruto tuh belajar Hiraishin Minato bersama mentornya Kashin Koji itu. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks lah teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.